Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mengalami kematian. Siapapun manusianya, bahkan para nabi sekalipun disentuh dengan kematian. Walaupun ada diperselisihkan seperti Nabi Ilyas, apakah dia masih hidup, kemudian Nabi Khidir, apakah dia masih hidup, tapi pendapat yang kuat wallahu a'lam bahwa mereka juga sudah meninggal, kecuali yang dikecualikan Allah, Isa ibnu Maryam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang berfirman bahwa Isa itu belum meninggal. Tetapi semua manusia pasti meninggal. Hatta Isa sekalipun akan meninggal. Makanya ketika para ulama membahas kenapa Nabi Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari sorga ke bumi, supaya mengalami kematian. Sebab kalau Adam tetap di sorga, Adam tidak akan mengalami kematian. Karena sorga itu darul khulud, tempat memang dikekalkan di situ. Makanya Adam supaya disentuh dari kematian, hikmahnya adalah diturunkan dia dari sorga ke bumi. Makanya Adam pun disentuh dengan kematian dan seluruh anak turunannya juga disentuh dengan kematian. Apalagi kematian itu kan sesuatu yang sudah ditakdirkan. Setiap manusia itu sudah ada takdirnya. Dan semakin jauh periode Adam sampai ke umat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka usia manusia juga semakin pendek. Terlebih Nabi SAW membatasi dengan kalimat a'maru ummati bainas sittina wassabi'in, bahwa usia umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Artinya sedikit sekali yang melewati 70 tahun. Rata-rata manusia itu 70 tahun ke bawah pasti sudah meninggal. Makanya hati-hati nih kalau sudah 50 60 ya, siap-siap aja ya. Karena Rasul membatasi masalahnya. Kalaupun lewat maka patut disyukuri. Karena Nabi SAW mengatakan sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan baik amalannya. Maka kalau dilewatkan 70 tahun berarti harus dijaga amalannya. Bicara tentang kematian, kita tahu bahwa di antara arkanul kiamah, rukun-rukun kiamat itu atau rukun-rukun hari akhir itu, salah satunya adalah al-maut, kematian. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza mata ahadukum qamat qiyamatuh. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian itu meninggal, berarti telah tegak kiamat padanya. Kiamat itu maksudnya kiamat besar itu pasti terjadi. Sebagaimana kematian juga pasti berlaku. Tetapi dari dua perkara ini yang jelas-jelas adalah kematian. Yang pasti itu pasti adalah kematian. Sebab kiamat besar itu belum pasti kapan terjadinya. Karena Nabi SAW sendiri ketika ditanya oleh malaikat Jibril kapan kiamat, Rasul tidak jawab kan. Rasul hanya mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih paham daripada orang yang bertanya. Maknanya Rasul dan Jibril sama-sama tidak tahu kapan kiamat. Tapi kalau kematian itu sudah kepastian. Kenapa? Karena Rasul sudah membatasi umur antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang melewati itu kata Nabi.
Lah dari sini karena kematian jauh lebih pasti dibandingkan kiamat, maka sudah selayaknya manusia itu punya persiapan. Apa persiapannya? Tentu tidak lain dan bukan taqwallahi azza wa jalla, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada hadis yang panjang sekali. Hadis ini dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Nabi SAW itu bersama para sahabat sedang hendak menguburkan salah satu jenazah. Tetapi ketika itu yang menggali lubang belum selesai menggali lahat, sehingga Rasul saat-saat menanti penggalian lahat itu, Rasul mengumpulkan para sahabatnya kemudian berceramah seputar dicabutnya ruh mukmin dan kafir. Lah Nabi SAW kemudian menjelaskan, adapun ruhnya seorang mukmin, kata Nabi SAW, maka akan dicabut dimulai dari jari jemari kaki dan juga tangan. Jadi ruh itu tercabut dari jari jemari dulu, kemudian naik ke atas sampai kemudian di tenggorokan. Lah apabila ruh itu sudah berkumpul di tenggorokan, maknanya ruh tidak mungkin dikembalikan. Kalau ruh sudah sampai di tenggorokan, ruh tidak mungkin dikembalikan lagi ke badan. Inilah isyarat firman Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idza balagatit taraqi wa qila man ra. Hatta idza balagatit taraq, sampai ketika ruh itu di tenggorokan, maka Allah katakan apa? Wa qila man ra. Siapa yang bisa meruqyah dia? Maksudnya mengembalikan ruh ke dalam jasadnya gitu. Tidak ada. Dari sini Rasul mengatakan bahwa tobat seorang hamba tertutup dan tidak ada guna apabila ruh sudah sampai di tenggorokan. Kata Nabi SAW, innallaha yakbalu taubata abdin ma lam yugharghir. Allah itu masih menerima tobatnya seorang hamba sebelum ruh berada di tenggorokan. Kenapa demikian? Karena tadi ruh tidak bisa dikembalikan. Makanya ada dua waktu tobat itu diterima. Pertama, ruh belum mengumpul di tenggorokan. Yang kedua, matahari belum terbit dari arah barat. Kalau dua perkara belum terjadi, maka ada kesempatan tobat. Tapi kalau dua waktu sudah terjadi, maka tobat tertutup. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apabila ruh dicabut itu tabi'ahul basar, jadi pandangan kita mengikuti. Ruh itu kan keluar dari mulut kita, kemudian keluar, nanti mata ini mengikuti ruh tercabut. Makanya setiap orang yang meninggal pasti melotot matanya karena mengikuti pandangannya. Maka disunahkan ditutup supaya tidak menakutikan orang. Lah disitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malakul maut dan rusulul maut. Jadi ada dua malaikat. Pertama malakul maut yang memang tugasnya hanya mencabut nyawa. Dan malakul maut itu bukan satu malaikat seperti Jibril, satu malaikat kan, Mikail satu malaikat, Israfil satu malaikat. Malakul maut ini jumlahnya banyak. Karena setiap hari yang mati itu kan bukan satu orang. Satu dunia ini bisa ratusan bahkan ribuan. Kalau terjadi bencana seperti kemarin di Turki kan, itu bisa ribuan tuh dalam satu hari itu. Kemudian yang kedua ada namanya rusulul maut. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, tawaffathum rusuluna. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan mereka dengan mengutus rasul-rasul kami. Lalu apa tugasnya rasul-rasul maut itu? Malaikat-malaikat utusan kematian itu
ada yang menyiapkan kain kafan dari sorga. Kalau dia ruhnya seorang mukmin. Ada yang menyiapkan hanut. Hanut itu maksudnya minyak wangi. Dan ada tugasnya membisikkan di telinga orang yang sedang sakaratul maut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Ibrahim ayat atau surah Fussilat ayat 30. Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah, maka turun padanya para malaikat saat menjelang wafatnya, kemudian membisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, berbahagialah, karena sorga sudah menanti untukmu apa yang Allah janjikan kepadamu. Dalam ayat yang lain surah An-Nahl 31-32 Allah mengatakan, yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Keselamatan bagi kalian, masuklah kalian ke dalam sorga karena apa yang kalian kerjakan. Makanya kemudian Nabi SAW mempermisalkan saking lembutnya malaikat pencabut nyawa. Ketika mencabut nyawa ruhnya orang yang beriman itu dipermisalkan seperti tetesan air yang terakhir keluar dari mulut teko. Makanya sering saya istilahkan kan Bu, kalau ada ibu punya teko diisi air yang banyak, kemudian kita tuang, otomatis deras sekali itu, karena masih banyak airnya. Tapi kalau isi teko itu tinggal satu tetes, kemudian kita tuangkan seperti ini, tentu yang satu tetes itu akan mengalir dengan pelan, karena tinggal satu tetes masalahnya. Pelan sampai masuk di moncong teko, kemudian netes di ujung teko kan. Lah Rasul sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan seperti itulah lembutnya ruh seorang mukmin ketika dicabut. Seperti tetesan yang terakhir. Saking lembutnya dari jemari naik terus ke badan sampai ke tenggorokan, sampai kemudian keluar dari mulut seorang mukmin. Tetapi walaupun demikian, yang namanya kematian itu pasti ada sakaratnya. Setiap kematian itu pasti ada keperitannya, ada rasa sakit. Dan itu dialami Nabi SAW. Kalau Nabi saja mengalami, apalagi kita. Nabi yang mengatakan wa inna lil mauti la sakarat, rupanya dalam kematian itu ada sakaratnya, ada rasa sakitnya, yang terkadang tidak ada yang tahu rasa sakit itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu rasa sakit yang diterima oleh seorang mukmin saat detik akhir wafat dia, boleh jadi itu adalah penggugur dosa yang terakhir. Boleh jadi rasa sakit yang dialami di dia itu adalah penggugur dosa terakhir dia. Artinya sebuah kebaikan, bukan sebuah keburukan. Tapi rasa sakit yang dialami orang kafir, munafik, fasik boleh jadi awal azab bagi dia. Terkadang kita bisa melihat ada orang koma itu berbulan-bulan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla karena dosanya kan gitu. Tapi ada orang mati itu rasanya enak nengoknya gitu. Senyum, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tahu-tahu sedang sujud meninggal, tahu-tahu sedang ibadah meninggal, tahu-tahu baca Quran pula dia meninggal kan. Macam-macam orang meninggal. Tapi yang jelas bahwa ketika tugas malaikat maut hanya mencabut ruh itu saja selesai, maka yang bertugas selanjutnya adalah siapa? Rusulul maut. Diletakkan ruhnya di kain kafan dari sorga, kemudian dibaluri minyak wangi dari sorga, kemudian dibalut, yang subhanallah dijelaskan dalam hadis itu bau minyak wangi dari sorga itu membumbung sampai ke langit, sehingga semua para malaikat di langit itu bertanya, itu ruhnya siapa itu? Maka malaikat yang bertugas membawa ruh ini naik ke langit
akan menyebutkan nama terbaik yang disukai dia ketika di dunia. Ruhnya fulan ibnu fulan. Makanya penting orang punya nama baik itu. Maka ketika ruh itu naik ke langit, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada ruhnya seorang mukmin dengan menyuruh para malaikat penjaga langit itu untuk membuka pintunya, karena langit itu kan punya pintu. Jadi naik ke langit pertama dibuka pintunya, naik ke langit kedua dibuka pintunya, ketiga, keempat, sampai ketujuh, sampai melewati langit ketujuh. Entah sampai mana wallahu alam, tidak dijelaskan, tapi yang jelas kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada ruhnya seorang mukmin ini, letakkan kembali ruh kepada jasadnya, kemudian naikkan catatannya fil illiyin. Artinya ruhnya seorang mukmin itu akan berjumpa dengan Allah. Dan perjumpaan kita dengan Allah itu di 4 tempat, kan sudah saya jelaskan. 2 di dunia dan 2 di akhirat. 2 di dunia, yang pertama saat solat. Itulah saat perjumpaan kita dengan Allah. Sebenarnya saat solat itu adalah saat perjumpaan kita dengan Allah. Karena Allah yang mengatakan, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Solat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.